Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 23 Oktober 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 3 ayat 2-12 berbicara soal sabda Tuhan yang menegaskan bahwa rahasia Kristus yang dulu tersembunyi kini dinyatakan dan diwahyukan kepada umat manusia, dan para bangsa menjadi ahli waris perjanjian. Paulus yang bukan apa-apa telah dipilih menjadi rasul untuk menyatakan rahasia Kristus kepada umat manusia. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada umat di Efesus agar berlaku hidup menurut kehendak Allah, agar akhirnya mereka menerima perwahyuan Kristus yang datang dari Allah. Dengan demikian, maka mereka akan boleh mendapatkan keselamatan. Sedangkan dari Injil Lukas bab 12 ayat 39-48, Yesus berbicara soal kewaspadaan yang harus dibuat agar ketika Anak Manusia datang, kita kedapatan setia. Orang yang siap sedia bagaikan pengurus rumah yang dipercaya. Mereka membagi-bagikan kepada hamba-hambanya tepat pada waktunya. Tetapi mereka yang tidak melakukan tugasnya saat hambanya datang, maka akan menerima pukulan. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan kehendak tuannya, maka ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi hamba yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan tidak melakukan apa yang mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Maka mereka yang diberi banyak juga akan dituntut lebih banyak. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur karena kepada kita telah diwahyukan Putra Allah Yesus Kristus, utusan Bapa kepada kita. Rahasia Kristus telah diwahyukan kepada kita dan kita menjadi pewaris perjanjian.
sebagai ahli waris, hendaknya kita benar-benar mengerti sang pewaris dan warisan yang diberikan kepada kita, yakni keselamatan. Maka kita diajak untuk melayakkan diri sebagai pewaris perjanjian dengan selalu hidup menurut Sang Wahyu, yakni Yesus Kristus, dengan hidup menurut sabda-sabda dan kehendaknya. Kita hidup sebagai ahli waris yang benar-benar siap untuk menerima warisan keselamatan. Maka pertanyaan permenungan yang pertama, sudahkah aku hidup sebagai ahli waris yang sejati, yang selalu hidup menurut sabda dan kehendaknya? Dari bacaan Injil, selain kita diajak untuk terus tetap berjaga-jaga dan waspada menantikan kedatangan Sang Wahyu Yesus Kristus, dengan cara kita mengarahkan hidup dan karya-karya kita hanya kepada Yesus. Kita juga diajak menyadari kepada kita, sang ahli waris, diberikan banyak pengertian, banyak rahasia, banyak kesempatan untuk mengenal sang ahli waris sejati, sang pewaris yang akan memberikan warisannya. Dengan demikian, kepada kita juga dituntut lebih banyak dari yang lain. Kalau kita sudah dipilih menjadi ahli waris dengan segala konsekuensinya, maka kepada kita juga dituntut lebih banyak untuk hidup seperti Yesus Kristus yang sudah diberikan kepada kita, yang digambarkan dalam bacaan Injil. Barang siapa diberi banyak, juga akan dituntut banyak. Kepada kita, orang-orang yang dibaptis, diberikan rahasia Allah lewat putranya yang lahir di dunia ini. Maka kita yang sudah diberi banyak mengenal rahasia itu, kepada kita juga dituntut lebih banyak untuk hidup sesuai dengan sabda-sabda dan kehendaknya. Maka setiap langkah hidup kita, karya-karya kita, hendaknya lebih baik dari orang-orang lain yang tidak mengenal Kristus. Maka pertanyaan permenungan, sudahkah hidupku lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Kristus? Karena kepada kita yang telah diberi pewahyuan, dituntut banyak hidup semakin dekat dengan Yesus Kristus sendiri. Maka mari bersama-sama kita sadari, kita sudah diberi banyak mengenal Kristus. Hendaknya kita sadari, kita pun dituntut lebih banyak untuk hidup seperti Yesus Kristus, melebihi orang-orang yang lain. Tuhan memberkati
kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada kami, orang-orang yang dibaptis, telah Kau berikan rahasia lewat Yesus Putra-Mu, dan kami Kau angkat menjadi ahli waris perjanjian. Kami Kau sadarkan kepada kami dituntut lebih banyak daripada dunia. Maka doronglah kami untuk hidup melebihi orang lain, karena kami telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Kuatkanlah iman kami yang kadang lemah. Bangkitkan bila iman kami jatuh. Dorong bila iman kami mandek. Agar dengan bantuan-Mu, iman kami semakin kokoh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Yang kesulitan ekonomi Engkau lancarkan usahanya. Semoga dengan demikian mereka tetap mengalami kasih setia-Mu dalam situasi apapun juga. Untuk itu, sertai dan bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat dengan mengikuti protokol kesehatan, agar kita tetap sehat dan terbebas dari segala mara bahaya. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam ambil bagian kepada gereja dengan doa-doa, tenaga dan karya, serta dana yang akan sungguh membantu gereja di dalam menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Talenta-talenta kita sumbangkan kepada gereja lewat lingkungan, wilayah, rayon, paroki, keVKP-an maupun keuskupan. Masih tetap saya ingatkan amplop-amplop misi yang belum dikembalikan ke gereja, masih ada kesempatan besok Minggu untuk dimasukkan ke kotak persembahan. Setiap hari, setiap saat boleh dibawa ke gereja. Ditunggu sampai akhir bulan. Dana misi akan sangat membantu bagi para misionaris yang bekerja di tempat-tempat yang sulit, yang memerlukan bantuan kita dan doa-doa kita. Untuk panjenengan yang telah mengumpulkan amplop dan juga transfer, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dengan demikian, para misionaris sungguh bisa bekerja dengan tenang. Akhirnya, saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.